Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya berasal dari Universitas UIN Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan nomor induk mahasiswa 11910322 348. Nah, di video kali ini saya akan mewawancari salah seorang karyawan, yaitu Bapak Ugi Ramahendra Alfaid. Berikut video, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini Pak Hendra? Ya, silakan masuk. Baik, Pak. Baik, sebelumnya Ibu ada perlu apa? Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, maksud dan tujuan saya di sini, saya ingin mencari Bapak karena ada tugas mata kuliah konseling industri. Apakah Bapak mau saya wawancarai? Baik, saya bersedia untuk diwawancarai. Baik Pak, kalau begitu sebelumnya perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu Pak. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ugi Ramahendra Alfaid, biasa dipanggil Pak Hendra. Baik, ada yang lain? Umur Bapak sekarang berapa Pak? Kalau saya sekarang berumur 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Oke, Bapak aslinya di sini Pak? Kalau saya lahir di Pekanbaru, asli Pekanbaru. Oke, jadi Bapak tinggalnya sama orang tua? Kalau saya sekarang tinggal dengan ibu, ayah saya udah meninggal, dan 5 orang adik dan 2 sepupu. Oke. Jadi Bapak sekarang ini kerja di mana Pak? Kalau sekarang saya kerja di Arifin Ahmad. Itu kerja apa Pak? Itu bagian pemasaran Papi Bulog sekolah saya. Oke. Jadi Bapak itu berarti kerja tetap gitu kan? Ya, kerja tetap saya di Arifin Ahmad. Itu usaha Bapak sendiri atau usaha dari orang tuanya Bapak? Baik, di sini saya akan mencerita sedikit. Yang sebelumnya usaha yang telah saya pegang sekarang ini itu dirintis oleh almarhum ayah saya yang barusan meninggal di bulan April lalu. Nah, usaha ini telah dijalani oleh ayah saya semenjak saya lahir. Itu ayah saya sudah merintis dan sekarang mungkin hampir 25 tahun ke atas itu usahanya udah berjalan sampai sekarang ini, dan saya melanjutkan sampai sekarang. Oh, ternyata sudah lama kan? Sudah lama. Oke, jadi sekarang Bapak yang melanjuti usahanya? Iya, betul. Ayahnya meninggal tuh kenapa? Kalau ayah saya meninggalnya karena sakit. Nah, sebelumnya almarhum itu meninggal dia kena penyakit diabetes atau gula basah. Oh, itu yang menyebabkan meninggal. Ya. Oke, kalau begitu Bapak boleh menceritakan sama saya apa keluh kesah yang Bapak hadapi selama ini, itu kesulitan apa dalam bekerja, dalam di rumah Bapak itu. Dan Bapak jangan khawatir, saya tidak akan menceritakan siapa-siapa karena ini bersifat asas kerahasiaan. Apakah Bapak mau menceritakan permasalahan Bapak? Baik, boleh saja. Ya, kalau begitu silakan Bapak, apa masalah yang Bapak hadapi baik dalam pekerjaan, masalah sosial, masalah apa gitu. Baik, sini saya akan menceritakan sedikit untuk latar belakang saya. Saya sekolah dulu di SD
110 Pekanbaru. Nah, lalu SMP saya di SMP Negeri 8 Negeri Pekanbaru dan SMA di Negeri 12 Pekanbaru. Ya. Nah, dan alhamdulillah selama saya sekolah pun dari SMP, SD itu saya juga ikut membantu almarhum ayah saya dan juga adik-adik saya juga kerja di sana. Nah, masuk di bagian kuliah, saya kuliah di bagian jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian, dan alhamdulillah di Januari kemarin saya sudah lulus untuk ujian sarjana. Nah, ayah saya sudah lama mengidap penyakit gula basah. Nah, itu hampir 1,5 tahun beliau mengidap penyakitnya, dan di bulan April kemarin ayah saya sudah almarhum, meninggal dunia, dan saya yang melanjutkan usaha yang beliau tinggalkan. Nah, untuk lika-liku atau kesan ataupun pengalaman saya menjalani usaha paping ini. Nah, usaha paping ini kita bermodalkan ya bahan-bahan material, di mana kita membeli dengan supplier atau pemasoknya. Di sana kita membelinya. Kadang ada juga di tempat yang jauh ataupun tempat yang dekat. Nah, saya kadang memesannya kadang 2 kali sehari, ataupun ya tergantung kebutuhan. Saya juga membeli bahan-bahan yang lain juga. Nah, di sini saya juga mempunyai anggota 2 orang, di mana anggota itu yang sebagai pencetak papingnya tadi. Paping blok tadi ya. Saya bagian saya sebagai kepalanya, bukan istilahnya kayak bosnya gitu ya, bosnya, bukan lebih ke karyawan, tapi saya tetap sebagai pelaksana lapangan juga. Saya sebagai perantara antara tempat di mana saya nantinya bekerja. Saya menangani semua, barang anggota saya turun. Oke, jadi ketika terjun ke lapangan yang memasang paping itu kan, itu bapak atau anak buah bapak? Nah, untuk pemasangan paping blok ini saya harus turun tangan dulu, mengecek lokasi, kondisi segala macam, apa kebutuhan, baik kondisinya, apakah itu tanahnya dalam kondisi yang memang bagus, ataupun kita harus memperbaiki ulang untuk memasang. Nah, itu harus kita perhatikan lagi. Nah, setelah kita perhatikan, kalau untuk pemasangannya memang ratusan meter, itu saya akan memberikannya langsung ke anggota. Jadi bapak yang menyediain bahan-bahan semua? Ya, saya hanya menyediakan bahan segala macam. Nah, situ nanti anggota yang kerja. Saya menguasai apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi. Oke, bapak sebelum kerja di paping blok ini kan, bapak pernah nggak sebelumnya tuh pengalaman kerja di tempat lain gitu? Kalau kerja di tempat lain ya ada, seperti saya dulu di perusahaan asuransi dulu kemarin. Saya juga pernah ikut bersama dengan abang sepupu, dia ngajak. Di situ saya bekerja sebagai cleaning service saya dulu, karena saya pas kuliah itu saya mencari uang tambahan. Nah, kebetulan abang sepupu ngajak. Nah, jadi saya sebagai cleaning service sampai beberapa bulan saja lah palingan. Itu menjadi cleaning service di situ tuh banyak nggak hambatan yang bapak alami gitu? Kalau hambatan tentu ada, karena saya kan memang susah karena kerjanya kerja di kasar, terus ya memang ada rezekinya di sana, ya saya masih bisa berusaha, ya saya kerjakan, yang penting itu halal. Bagus sekali ya bapak ya. Terus abis yang itu nggak ada lagi pak pengalaman kerja? Kalau yang itu nggak ada, maka setelah ayah saya meninggal sakit-sakitan, saya mengurus usaha semuanya.
Bapak tuh tidak ada keinginan mau melanjut kuliah kah, mau melanjut kerja di tempat lain gitu agar bisa mencari pengalaman di luar sana gitu Pak? Kalau keinginan pasti ada. Saya banyak keinginan, cuman terlebih dahulu saya ingin menyelesaikan yang di bawah saya. Masih ada dua orang tanggungan adik yang adik kandung dan dua orang sepupu yang harus saya tanggung jawabkan. Oh, itu sepupu kenapa? Kalau untuk sepupu itu almarhum ayah saya mengambil ataupun meminta dari keponakan itu agar mereka bisa kuliah di sini karena di sana memang kekurangan ya baik di pendidikan ataupun biayanya juga. Makanya saya berinisiatif untuk mengambil mereka berdua itu Iya. kakak beradik itu untuk kuliah di sini. Oh iya, berarti Bapak banyak juga ya tanggungan. Ya itu memang tanggungannya, cuman ya mudah-mudahan diberi lancaran. Iya, udah. Jadi Bapak ini ada nggak kakak atau abang? Abang Bapak anak berapa Pak? Kalau saya anak kedua dari 5 bersaudara, ada kakak satu orang yang pertama. Oh itu udah kerja atau masih? Kalau kakak sudah bekerja di dinas pekerjaan umum, beliau kakak saya itu kerja bagian lapangan dan Iya. itu kontrak dia 10 bulan. Ya, itu kerjanya di mana Pak? Kalau sekarang kerjanya di Desa Rimbo Jaya Bangkinang itu sebagian pelaksanaan sanitasi lahan gitu, Berarti di Kota Kampar Pak? di Kampar ya. Oh gitu. Nah jadi Bapak yang selain usaha Papin Blok nih kan, Bapak tuh ada nggak sih usaha-usaha yang lain gitu? Kalau saya pribadi saya pengen mau buat usaha yang lain, cuma sekarang terkendala di modal juga. Jadi Iya. saya sekarang ini lagi mencari modal untuk menjuplai ataupun membeli bahan-bahan, semuanya perlu modal. Iya benar. Nah, jadi saya harus membuat konsepnya ataupun alur pendataan dulu, baru saya bisa membuka usaha. Kalau misalnya tidak ada ya aturan ataupun konsepnya, saya nggak mau. Harus jelas gitu. Jadi almarhumnya ayahnya Bapak ini itu punya usaha lain gitu, punya usaha lain nggak selain dari penghasilan Papin Blok itu? Kalau usaha sih lebih ke kebun sih, kebun. Nah ya memang ada sih beberapa beberapa baris kebun sih. Iya. Nah, jadi ayah saya yang mengelola, bukan ayah sih, lebih ke adik kandungnya yang di kampung yang mengelola. Itu kebunnya bagian apa? Bagian sawit, kelapa atau apa? Kalau yang itu tuh bagian kelapa sih, karena di Tembilan tuh mayoritas Kelapa. petani kelapa. Oh. Jadi yang mengelolanya adik-adiknya si ayah gitu. Ya, yang mulai sekarang ini adik kandung dari almarhum. Jadi banyak gitu penghasilan dari kelapa. Kalau sekarang ini untuk harga kelapa agak menurun, jadi memang belum dipasok semuanya, belum dikerjakan semuanya. Jadi nunggu harga yang agak naik baru kami kerjakan. Oh, gitu. Jadi kalian tuh nggak terjun langsung ke lapangan lihat kelapanya tuh kayak mana gitu. Kalau untuk sekarang sih memang belum, karena kami ada mengurusi beberapa hal juga yang di sini. Iya. Jadi rencana menyelesaikan di sini baru ke sana. Sebelumnya kalau ibu dari kota mana asalnya? Oh, kalau saya berasal dari Inhil juga, tapi Inhilnya nyebrang lagi ke lautan. Sama mayoritas itu tuh sama di bagian kelapa juga. Orang tua saya juga penghasilan dari kelapanya juga sih. Oh berarti Tembilahan juga. Iya, tinggalan juga sama Tembelahan. Berarti orang tuanya Bapak tuh aslinya Tembelahan berarti kan? Kalau ayah saya asli di Belaras, Tembilahan juga. Iya. Kalau Kalau mamanya ibu di Mandah, di bagian Tembilahan juga.
Kalau mamanya masih ada. Masih ada, ya tinggal satu lagi orang tua. Jadi tinggal sama-sama lah jadi ya. Ya tinggal sama, adik 5, sepupu 2, emak 1. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Baik Pak, mungkin itu saja. Bapak ya sabar aja semuanya menghadapi apa yang Bapak hadapi saat ini. Bapak kan orang tua Bapak tuh meninggalnya di bulan April kan? Ya, di bulan April. Berarti Baru, mungkin sekitar minggu kedua bulan Juli itu 100 hari mungkin. Baru juga. Baru juga. Meninggalnya di sini. Meninggalnya di rumah sakit. Ya Bapak, harapan saya Bapak sabar aja menghadapi semua apa yang semuanya berarti tanggungan istilahnya kepala keluarga ke Bapak lagi ya kan. Jadi Bapak tuh ya bersabar aja menghadapi semuanya, tawakal, ikhtiar ya Pak. Ya nanti pesan saya untuk ibu, mana tahu ibu mau buka usaha kan. Ya ibu harus pertama kali itu mencari jaringan dulu, baru kita ketemu jaringan yang pas, baru kita usahakan modal, karena dari jaringan tadi bisa bantu. Iya benar sekali. Kalau modal duluan memang nggak akan kesampaian, jadi kita mending cari ikatan dulu, ikatan baik yang bisa menguntungkan, kita kaitkan semuanya, baru modal itu nanti bisa aja dari kita leasing bank segala macamnya, itu bisa aja. Yang penting satu yang kita jalani itu jelas, itu yang penting. Berarti Bapak sudah paham lah gimana prosedurnya kerja di lapangan Paping Blok itu kan? Ya kalau untuk itu sampai sekarang ya belum ada hal-hal yang apalah ya membuat saya susah gitu. Alhamdulillah masih lancar. Ya, karena diajarkan sama orang tua dari kecil juga. Ya, betul. Ya, hebat sekali ya Bapak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lainnya? Baik Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Baiklah, apa kesulitan Bapak dalam usaha Paping Blok itu Pak? Kesulitan Bapak selama ini gitu. Kalau untuk kesulitan itu banyak ya. Semenjak saya dengan almarhum itu dari saya membantu membuat paping, saya ikut dulu dari kecil, saya membuat paping, terus saya membantu muat, baik itu muat batu di mobil, terus menurunkan mobil dari mobil, itu saya sudah alami juga. Kalau perjuangan atau pengalamannya memang luar biasa juga lah ibaratnya. Saya pun di situ memang susah karena dihadapkan ya kondisi cuaca yang tak menentu juga, kadang diterpa hujan, kadang diterpa ya panas juga kan gitu. Iya, jadi Bapak tuh memuat batu itu pakai kendaraan sendiri atau itu disewa lagi kendaraan punya orang gitu Pak? Kalau untuk kendaraan itu almarhum udah punya dulu mobil bak terbuka ya, mobil apa juga sih, mobil kayak kanter juga, tapi bukan kanter, dia dulu namanya PS jadi PS 100 kalau nggak salah dulunya punya mobilnya. Jadi itu mobil itu tuh di Bapak yang sendiri yang menyetirnya atau di biaya oleh orang lain gitu? Sekarang ini karena Bapak almarhum udah nggak ada, jadi semenjak almarhum masih ada pun itu memang kami memakai jasa orang lain. Ya berarti Bapak pula lagi yang bayar orang lain? Iya, memang pakai jasa orang lain, jasa supirnya, karena saya pun belum mahir di bagian posisi kendaraan besar gitu. Itu Pak, keuntungan itu banyak keuntungan atau kerugian Pak dalam itu tuh? Kalau untuk penggunaan jasa ya pasti rugi sih, karena kita mengeluarkan baik uang lebih sih tibanya, karena kita menggaji orang, baik anggota, terus supirnya, terus yang lainnya itu kita mengeluarkan uang lagi.
Berarti banyaklah biaya yang Bapak keluarkan. Ya, kita kalau saya sendiri memang per minggu itu harus tahu berapa uang yang keluar dan perkiraan uang yang harus masuk. Jadi memang harus seimbang. Berarti anggota Bapak tuh tiap minggunya tuh dibayar gitu, Pak? Kalau untuk anggota, karena anggota itu ada 2 orang, Ya. dia kebetulan dua-duanya tinggal di gudang, Ya. di Arifin saya memberi makan juga, makan siang sama malam. Nah untuk gajinya itu setiap seminggu sekali. Jadi dibayar gitu? Ya, dibayar berapa jumlah yang dapat dicetaknya, segitu saya bayar. Oke, itu orang yang dia tukang pencetak batu, Ya, pencetak batu. Berarti tidak keterjun ke lapangan untuk memasang gitu, Pak? Kalau untuk pencetak batu tadi, kalau misalnya memang mereka tidak mencetak, ya saya bawa untuk ke lapangan untuk pemasangan. Iya. Jadi Pak, kalau anggota Bapak tuh nggak kerja tuh siapa yang kerja, Pak? Kalau misalnya saya sistemnya itu kadang 1 orang saja yang saya bawa. Iya. Jadi kalau misalnya 2 orang, 1 orang nyetak, 1 orang saya bawa. Kalau itu misal pemasangan yang di bawah 50 meter ke bawah. Berarti kalau sistem pekerjaannya itu 1 minggu tuh full gitu, Pak, nggak ada waktu liburnya gitu? Kalau untuk kerja pencetak itu memang dari Senin sampai Sabtu, batas kerjanya sampai Sabtu, Minggu libur. Nah, tetapi kalau untuk toko setiap hari harus buka karena kita nggak tahu kapan datang Orang belanja. Ya. Jadi toko itu Pak di orang lain yang jaga atau keluarga Bapak atau Bapak sendiri yang jaga? Kalau toko itu ya kami semua ya yang datang, baik adik-beradik, Ya. sepupu itu juga menjaga, ataupun anggota juga menjaga juga. Berarti kalau orang mau beli paping atau apa, berarti menghubungi Bapak dulu berarti kan? Kalau misalnya mereka sudah tahu harganya, mereka nanti menyesuaikan. Kalau misalnya tidak ketemu, baru hubungi saya. Kalau dalam jumlah banyak. Oh, jadi begitu ya Pak? Ya. Terus Pak, kalau misalnya untuk bahan yang pembuatan paping tuh bahannya seperti apa Pak? Kalau untuk bahan pembuatan paping itu ada 3 bahan. Iya. Yang pertama itu ada pasir uruk namanya. Nah itu yang bahan utama juga. Yang kedua itu pasir cor, itu bahan pendukung. Dan itu ada semen juga. Semen itu campuran ke bahan utama sama bahan pendukung tadi. Iya. Nah, berarti banyak juga pengeluarannya Pak? Ya, untuk bahan itu mungkin ya banyak juga karena kita menyesuaikan pengeluaran batu dengan bahan tersedia. Iya. Jadi dengan umur segini Bapak udah tahu gitu kan gimana kondisinya kerja di lapangan paping mulu itu seperti apa gitu kan? Ya, memang harus dibiasakan. Itu satu, karena kita posisinya tidak ada yang mengarahkan, kita sendiri yang harus berubah semuanya. Maaf Pak, sebelumnya Bapak sudah punya istri? Kalau sekarang saya belum keluarga. Oh, Bapak belum keluarga? Belum keluarga. Baik Pak, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, selama Bapak melanjuti usaha ayahnya Bapak, itu Bapak sendiri yang terjun ke sana atau adik-adiknya Bapak itu juga ikut dalam bekerja itu? Kalau untuk sekarang ini, karena almarhum ayah pun belum ada, ya saya meminta tolong kepada adik-adik semuanya untuk bisa membantu. Karena ya saya mungkin ada kesibukan lain, kadang adik saya ataupun sepupu yang bekerja saya ajak. Jadi semua yang di rumah itu saya ajak semuanya. Iya, soalnya berarti untuk makannya di situ juga kan? Ya, karena saya mencari uang untuk makan ya semua di rumah gitu. Iya, biaya-biaya Biaya-biaya sekolah juga. Itu adiknya sekolahnya berapa orang Pak? Kalau untuk sekarang ini adik saya itu di bawah saya itu ada 3 orang. Nah, yang nomor 3 dia alhamdulillah udah lulus sekolah di SMK 4. Berarti dia membantu Bapak sekarang? Ya, itu dia membantu saya. Dia kerja juga sebagai bantu-bantu juga lah di Arifin. Terus yang keempat itu sekarang sekolah di SMK Taruna, itu mau naik kelas 2, sekarang lagi ujian dia. Lagi ujian. Jadi Bapak lah yang semuanya
menafkahi adik-adik. Ya, memang itulah pengganti almarhum. Jadi memang saya menyekolahkan baik adik beradik yang tersisa sama ya sepupu saya 2 orang yang harus diselesaikan kuliahnya. Iya, itu untuk sepupunya itu dari ayahnya sendiri atau memang dari adiknya ayah tuh minta kuliahkan gitu? Kalau untuk yang masalah kuliah ini yang sepupu tadi itu keinginan dari almarhum. Jadi almarhum Iya. yang meminta kepada adik kandungnya bahwa anak-anaknya nanti kalaupun sudah selesai dari MTS Iya. diajak ke Pekanbaru untuk kuliah di sini 2 orang. Dengan catatan dia yang biayain. Ya, memang itulah almarhum yang mau. Ya, luar biasa sekali bapaknya ya. Ya. Berarti lumayan juga kan kalau mau bayar SPP dua beradik kan? Kalau untuk dibilang mahal memang termasuk mahal karena 2 orang. Iya. Tapi kalau misalnya memang ada rezeki memang bisa untuk terbayarkan gitu. Rezeki itu selalu ada ya kan. Ya. Kalau kita selagi kita mau usaha ya kan Pak. Ya, kalau misalnya kita tidak ada usaha, kita hanya berdiam diri, tidak akan ada datang rezeki itu. Ya, tapi harus diiringi dengan doa Harus juga Pak. diiringi doa juga. Kalau usaha tanpa doa nggak bisa juga. Ya, betul. Ya, Pak. Jadi Bapak ini luar biasa ya Pak. Semangat untuk Bapak. Jadi Pak, saya boleh bertanya lagi? Ya, boleh. Jadi Bapak di usaha Bapak itu di mana Pak? Kalau lokasi usaha yang almarhum itu berada di posisi Jalan Arifin Ahmad di samping kantor Biro Klasifikasi Indonesia. Berarti sudah lama sekali ya. Sudah lama, hampir 25 tahun. Berarti hampir sama umur Bapak ya kan? Ya, kalau kakak saya itu umurnya 26 tahun, 22 tahun dari saya. Oh, berarti sudah lama Sudah usaha lama. itu. Jadi ayahnya yang Ya, ayah saya yang dulunya, sekarang saya yang melanjutkan. dulunya di kerja itu emang anggotanya 2 orang, itu tuh cukup anggotanya 2 orang tuh. Kalau dulu pas waktu almarhum itu mungkin ada 10 orang yang kerja. Banyak sekali tuh. Banyak karena ya posisi dulu memang ya orang banyak yang minta kerja, lagi pun ya Dia yang membuka. ya jadi pembeli pun banyak gitu, pembeli tadi banyak, kerja pun kita harus nambah gitu. Iya. Jadi cukup lama ya Pak ya. Ya betul. Ya kalau nggak dilanjuti itu sayang juga kan kalau dibiarkan gitu kan. Betul. Baik, ada yang lagi ditanyakan? Baik Pak, kalau untuk anggotanya itu berarti Bapak yang kasih makan gitu atau? Kalau untuk makan sehari-hari anggota itu saya yang ngasih, ibu saya masak itu kami ngantar siang untuk sekalian malam. Jadi kalau misalnya ada adik ataupun sepupu itu saya ngasih juga untuk mereka. Oke. Berarti tiap minggu tuh ya ada terus Ya. gitu Bapak. Berarti kalau Bapak sendiri Bapak dibayar nggak? Kalau saya sistemnya untuk saya sendiri untung itu memang ada, tapi saya hitungnya sebagai bayar upah, baik di anggota saya juga upah juga hitungannya. Jadi modal itu nggak boleh dipotong ataupun dikurangi, harus Iya. disesuaikan. Benar Pak. Jadi Pak, kalau misal itu kalau yang supirnya tuh kalau nggak ada yang bawain mobil tuh nggak ada sebagai pengganti gitu tuh? Kalau memang ada pas waktu supir itu sakit, ya memang agak susah untuk kita berusaha ataupun Iya. doakan supaya supir itu ya tetap jalan terus lah mobil tadi, karena ya kita dari mobil tadi lah barang masuk, terus uangnya Iya. masuk juga dari mobil tadi. Itu Pak, kenapa nggak adik Bapak aja gitu yang melanjut biar nggak banyak itu keluarannya dalam 1 minggu nih Pak, biar hemat yang. Kalau kita memaksakan juga dengan adik, ya posisinya adik masih muda, jadi kita belum bisa mengasih izin sepenuhnya. Itu kita harus pikirkan dulu matang-matang kalau memang sesuai, baik mentalnya dulu, Iya. baru fisiknya. Lagi mobil itu besar ya Ya, Pak. itu besar, dia roda 6. Kalau roda 4 ataupun yang
lebih kecil daripada roda 6 mungkin bisa dibawanya. Jadi begitu ya Pak sebenarnya. Ya kalau misalnya nanti ibu mau buka usaha, ya perhatikan betul apa yang ibu mau buka usaha itu tadi, kayak mana ke depannya pemasarannya, itu yang penting. Terus yang terutama lagi kita menjalin komunikasi itu penting, baik kita antar sesama, baik di dalam keluarga. Terus kita harus menengok harga dari barang-barang yang akan kita jadikan usaha tadi. Tidak semua harga barang tadi ya bisa terbilang murah ataupun bisa terbilang mahal. Tergantung ya Pak. Ya tergantung apa yang kita mau usahakan gitu. Jadi tidak semuanya ya kita anggap rata, tidak bisa, harus menyesuaikan kebutuhan sama usaha yang akan kita jalani tadi. Jadi Pak, kalau misal orang mau masang itu Bapak tuh kalau tempat yang itu banyak nggak sih Pak? Kayak berapa meter gitu itu banyak orang minta tuh. Kalau untuk meteran tuh kadang tidak tentu, karena ya posisinya setiap rumah itu pasti beda tempat, beda pula ukuran meteran pasangannya. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau misalnya pada satu rumah itu misal posisinya 30 meter, kadang di rumah berikutnya itu ada 50 meter, kadang 10 meter. Kalau halaman luas kadang hampir 400 meter, tergantung juga kondisi yang diminta untuk dipasang. Berarti Pak kalau misal sampai 500 meter itu tuh berapa bulan pula siapnya Pak? Kalau untuk 500 meter itu kalau bahan ada paling lama 2 minggu siapnya. Berarti nggak cukup nggak lama juga. Tidak lama, yang penting batu ada, bahannya ada semuanya lengkap, ya kita tinggal pasang, tinggal cari pemasang aja lah. Tapi kalau menurut saya sih lebih bagus Bapak langsung aja terjun memasang gitu. Sebenarnya memang iya, cuman 500 meter itu termasuk luas. Jadi kita mengurus yang lain nanti tidak dapat, mending kita melupakan, kita sesuaikan sama harga yang dijual tadi. Iya. Baik Pak, mungkin itu saja mungkin. Ya, terima kasih sebelumnya atas Ibu yang telah bertanya kepada saya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, dan Bapak tuh tetap semangat aja dalam menjalani hidup tuh kayak mana gitu Pak. Apalagi kan Bapak sendiri gitu kan yang mengelola usahanya ayah Bapak kan. Jadi Bapak bersabar aja, bertawakal gitu kan Pak. Harapan saya ya Bapak tetap bisa gitu, bisa membiayain adik-adik, membiayain sepupu gitu. Kalau nggak Bapak yang bertegak itu nggak ada gitu kan Bapak. Ya, betul. Apalagi kan kakak Bapak kan cewek, jadi kan nggak mungkin dia sendiri, pasti Bapak-bapak juga yang itu yang harus tegak berdiri itu. Jadi mungkin itu saja Pak wawancara kita pada hari ini. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Saya pulang dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Ya.